Perkenalkan, nama saya Muhammad Hudayfi Al-Sudais. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang cara pengaplikasian penghitungan akuntansi di dalam Microsoft Excel. Baiklah, akan saya tunjukkan sebagai berikut. Baik, untuk pertama kali yang akan kita buat yaitu tentang, contohnya kita ambil tentang PT rekapitulasi belanja oleh PT Sejahtera Sentosa. Kemudian kita masukkan kita buat tabel. Yang pertama ada tabel kolom tentang nama barang. Kemudian di sampingnya kita buat kolom harga. Kemudian sampingnya lagi kita buat kolom jumlah. Kemudian kita tambahkan kolom total. Sampingnya lagi kemudian dengan kolom diskon. Kemudian di sampingnya lagi dengan kolom total. Baik, kita mulai ya dengan perpanjang tabelnya agar terlihat lebih jelas dengan sempurna. Kemudian kolomnya kita dijadikan center. Untuk pengisian tabelnya yang pertama ada contohnya seperti nama barang itu mesin cuci. Dengan harga kita ubah dulu generalnya menjadi currency, yaitu sejumlah, misal contohnya 4 juta rupiah. Kita ubah formatnya. Jadi simbolnya kita nolkan, kemudian simbolnya menjadi rupiah, kita cari yang rupiah Rp. Ataupun juga bisa selain Rp, seperti kita bisa pakai dolar atau ringgit Malaysia, itu bebas, kesesuaian sesuka Anda. Setelah itu dijadikan currency. Contohnya lagi ada barang seperti lemari dengan harga misalnya dijadikan currency lagi di tabel harga. Contohnya dengan harga misal lemari seharga 5 juta. Lalu seperti kemudian ada kursi, terus meja, terus juga misal printer, terus dispenser, terus ada rice cooker, terus kipas angin, terus juga blender, dan yang terakhir kita masukkan laptop. Masing-masing harga tersebut memiliki
nominalnya masing-masing, seperti contohnya kursi itu misalnya saya taruh 250.000. Ini belum saya jadikan currency semua. Setelah saya jadikan currency, maka hasilnya menjadi RP ya. Kita ubah jadi numbernya, simbolnya menjadi RP. Dan desimalnya kita jadikan 0 untuk currency. Oke, 250. Dan number kita ubah. Bentar. Number desimalnya kita jadikan 0 hingga diperoleh misalnya 250.000 tanpa titik. Dan ini juga misalnya 5 juta, 5 nolnya 6, maka hasilnya RP. Kemudian juga mesin cuci, harga 4 juta tidak pakai titik, jadi hanya 0000 sampai 6 kali, jadi 4 juta. Lalu kemudian meja sepertinya saya taruh harga di 3 juta. Kemudian untuk printer sepertinya saya taruh di 2 juta. Untuk dispenser saya contohnya taruh di harga 300.000. Kemudian ada rice cooker dengan harga 400.000. Terus juga ada kipas angin seharga 300.000. Terus untuk blender sepertinya saya taruh juga 300.000. Untuk laptop juga saya taruh agak mahal, di angka 10 juta. Oke, untuk jumlahnya sendiri misal mesin cuci dibutuhkan 2, terus lemari ada 5, terus juga ada kursi 10, sebanyak 10, terus juga meja sebanyak 3, terus juga printer sebanyak 5, dispenser sebanyak misal 10 saya taruh, rice cooker saya taruh sebanyak 5, terus juga ada kipas angin sebanyak 6, terus juga blender sebanyak misal 5, kemudian laptop misal sebanyak 4 buah. Maka untuk menghitungkan cara totalnya, kolom jumlah ini kita jadikan number dengan spesifikasi desimal place-nya itu 0. Nah, untuk menghitung jumlah totalnya itu dengan memasukkan rumus sebagai berikut. Untuk memasukkan rumusnya sebagai berikut. Saya ketik dengan rumus sama dengan, misal kita ambil kolom C. Untuk penghitungan kolom C ada di tabel ke-5, di C5, terus dikalinya menggunakan tanda bintang, dan juga kolom bukan C5, jadi B5 yang saya maksud, B5 dikali dengan C, kolom C5 juga.
maka diperoleh dengan hasil angka keluar 8 juta. Dan juga untuk ke bawah-bawahnya dengan rumus yang sama. Maka dari itu kita lengkapi dulu. Dengan rumus yang sama, B6 dikali C, kemudian sama berikut di bawahnya, B7 C, juga sama B8 dikali C8 juga dengan B9 dan sama bawahnya juga B10 kali dengan B11 sama dengan B13 dikali B13 sama dengan B14 dikali B15 14 beta dengan B14 dikali B15. Untuk diskonnya sendiri kita menggunakan tabel. Di tabel diskon kita gunakan numbernya yaitu percentage. Untuk pengaturannya percentage, kita cari desimalnya, kita jadikan 0, tinggal kita ketik. Contohnya percentage-nya saya ambil diskon misal 10%. Numbernya desimal belum. Oke, 10%. Dan untuk lemari misal saya diskon 8%. Terus 5% untuk kursi, terus untuk mejanya misal 5% juga. Terus printernya seperti contohnya tadi 10% juga. Terus untuk dispenser saya taruh 8%. Kemudian untuk rice cooker misal saya taruh 5%. Untuk kipas angin saya taruh 10%. Untuk blender saya taruh misal 5%. Dan untuk laptop saya taruh 5% juga. Maka kita menghitung lagi total harga setelah didiskon. Untuk cara penghitungannya dengan cara sebagai berikut, yaitu kita memakai rumus sama dengan kolom kolom D sama dengan kolom D5 dikurang buka kurung D5 dikali tabel diskon yaitu di E5 juga, tutup kurung. Maka dapat dihasilkan sebagai berikut, langsung klik enter dengan keluar angka 7.200.000. Maka untuk tabel kolom total setelah diskon di bawah-bawahnya menggunakan rumus yang sama.
maka saya akan lengkapi sebagai berikut. Klik enter, oke, dengan D7 kurang kurung D7 dikali E7 tutup kurung, enter. Juga sama berikutnya D8 dikurang buka kurung D8 kali E8 tutup kurung E8 kurung dengan D9 buka kurung D9 dikali E9 sama juga berikutnya D10 dikurang D10 dikali E10 nah D11 D11 E11 dengan D12 dikurang buka kurung D12 dikali E12 tutup kurung, enter. Dengan D13 dikurang buka kurung D13 dikali E14 tutup kurung, enter. D15 D14 kurang buka kurung D14 dikali E14 tutup kurung, enter. Oke. Setelah itu kita akan menghitung. Setelah dihitung, maka akan kita hitung totalnya semua. Kita akan buat tabel total belanja. Kemudian juga ada contohnya, terus ada misal dengan belanja harga tertinggi. Juga contohnya kayak belanja terendah. Juga ada jumlah produk, dan juga ada misalnya jumlah item. Untuk menghitung total belanja, kita menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita ambil tabel yang total harga setelah diskon. Kita tahan, terus kemudian sudah masuk di tabel total belanja, maka kita klik tutup kurung, maka kita klik enter, maka keluarlah hasil dengan harga 95 juta. Kemudian untuk belanja tertinggi,
kita menggunakan rumus sama dengan menggunakan max. Buka kurung, kita tarik lagi total harga yang setelah didiskon dari mesin cuci sampai laptop. Sudah masuk di tabel belanja tertinggi, maka kita tutup kurung, kita klik enter, maka keluarlah hasilnya. Untuk belanja terendah menggunakan rumus sama dengan min, yang artinya minimal. Buka kurung, kita klik lagi tabel total setelah didiskon, maka kita klik tutup kurung yang sudah masuk di belanja terendah, maka kita klik enter, maka keluarlah hasil tersebut. Untuk jumlah produk, kita bisa menggunakan rumus sama dengan count, kemudian buka kurung, ada di tabel C, maka kita tarik, kita tahan dari jumlah mesin cuci sama laptop, dijumlahkan semua, kemudian tutup kurung, maka keluarlah hasilnya setelah diklik enter. Di jumlah produk, tabel produk ada 10, jumlah produk paling banyak. Terus ada jumlah item. Untuk jumlah item, maka kita menggunakan rumus sama dengan zoom, buka kurung, kita tarik tabel yang tadi, jumlah sudah tersalin di tabel jumlah item, maka kita klik tutup kurung, setelah itu kita klik enter, maka keluarlah hasil jumlah item kita pada belanja bulan ini sebanyak 55 item. Mungkin begitu saja cara implementasi untuk akuntansi rekapitulasi belanja pada Microsoft Excel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.